Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miguel Syawal, NRP saya 204023106 dari Lab PLC SCS. Saya akan menjelaskan mengenai proyek Cash Based Learning dasar otomasi 1. Yang pertama adalah deskripsi proyek. Jadi modul pembelajaran ini, pembelajaran dasar otomasi 1 sebagai penugasan Cash Based Learning untuk mahasiswa Departemen Teknik Elektrootomasi semester 1 merupakan satuan perangkat yang tersusun atas power supply, lalu pelatihan rangkaian logika, analisis rangkaian RC, dan rangkaian NFC seri. Dapat dilihat pada modul ini. Ya, ini ada power supply, lalu selanjutnya pelatihan rangkaian logika. Disediakan juga project board untuk analisa rangkaian RC seri dan NFC seri, dan ini merupakan rangkaian kontrol motor. Jadi power supply digunakan untuk memasok listrik pada bagian lainnya. Dalam power supply juga kita dapat melakukan analisa agar mengetahui alur kerja, konsep kerja tiap komponen, dan material penyusunnya. Lalu selanjutnya pada pelatihan rangkaian logika. Pada pelatihan rangkaian logika dapat digunakan untuk mempelajari konsep digital, yang mana nilai digital mempunyai dua nilai seperti pada bilangan biner. Tiap digitnya disebut bit. Dua nilai pada konsep digital tersebut dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu project board ini digunakan untuk menganalisa rangkaian RC seri dan RLC seri. Pada rangkaian RC seri dan RLC seri, kita dapat mempelajari bagaimana saja respon yang muncul pada kombinasi rangkaian tersebut jika diberikan berbagai jenis masukan, sehingga dapat menggunakan kombinasi rangkaian tersebut sesuai dengan kebutuhan. Pada rangkaian kendali arah rotasi motor DC, kita dapat mempelajari bagaimana cara kerja motor DC dan bagaimana mengendalikan kerja motor DC, yang mana implementasi dari gerak motor banyak dimanfaatkan. Sebelum menggunakan modul pelatihan dasar otomasi 1 ini, kita harus mengikuti petunjuk keselamatan setempat dan petunjuk keselamatan yang disediakan. Seperti pertama, pastikan sebelum menggunakan modul pembelajaran dasar otomasi 1, tangan dalam keadaan kering. Kedua, jika membuka kotak pelindung power supply untuk melakukan analisa, jangan menyentuh bagian trafo walaupun saklar telah dimatikan karena terdapat tegangan berbahaya. Lalu selanjutnya, perhatikan dengan seksama pin-pin pada IC logika. Hindari kesalahan dalam pemasangan kabel jumper agar tidak terjadi kerusakan pada komponen. Lalu untuk saat melakukan analisa rangkaian RC seri dan RC seri, hindari kesalahan dalam memasang jumper input tegangan 5 volt, yang mana kabel berwarna merah ini bermuatan positif dan kabel berwarna abu-abu bermuatan negatif. Untuk menggunakan modul ini, pertama, sambungkan kabel angka 8. Dengan soket dan sambungkan dengan tegangan AC yang biasa ditemukan di rumah-rumah. Lalu selanjutnya nyalakan saklar. Nah, pastikan soket sudah terhubung dengan 5 volt, soket banana dengan jack banananya, maka rangkaian logika sudah terhubung, sudah dipasok dayanya oleh power supply. Pada rangkaian logika ini terdapat 4 saklar sebagai input, yang mana tiap inputnya diberi indikator LED yang menandakan bahwa input dalam keadaan 1. Di sini didefinisikan 1 itu sebagai memiliki tegangan kurang lebih 5 volt dan 0 itu di bawah 0,2 volt. Juga terdapat 7 IC logika. Maksud saya IC TTL, transistor logika, yaitu IC 7408, IC N, logika N,
lalu SI7432 dengan logika OR, lalu SI7400 dengan logika NAND, lalu SI7402 dengan logika NOR, lalu SI7404 dengan logika NOT, lalu SI7486 logika XOR, lalu SI74266 berlogika XNOR. Juga terdapat 14 LED sebagai indikator kondisi output dan terdapat 2 buah 7 segmen katoda dan anoda sebagai indikator untuk menampilkan kondisi lebih dari 2. Jika LED hanya menampilkan mati atau nyala, dengan segmen kita bisa menampilkan angka atau huruf atau tipe bilangan lainnya. Lalu selanjutnya terdapat project board dengan 830 lubang yang dapat digunakan. Pada project board ini kita akan melakukan analisa rangkaian RC. Pertama, siapkan dulu komponen-komponen yang ingin dianalisa. Pertama, siapkan resistor. Dan kapasitor, lalu induktor. Saya akan menunjukkan bagaimana merangkai rangkaian RC seri dengan cara ini disambungkan ke sini, lalu ke sini. Resistor hubungan secara seri dengan kapasitor. Seperti ini. Lalu jika ingin ditambahkan dengan induktor, kita pasang seperti ini secara seri. Nanti kita akan melakukan analisa menggunakan masukan unit step. Maka hubungkan ini lubang positif ini ke salah satu toggle input pada rangkaian logika, dan pada ground ini juga dihubungkan salah satu toggle input rangkaian logika. Lalu selanjutnya pada rangkaian kendali rotasi arah motor. Di sini terdapat rangkaian menggunakan rangkaian H-bridge, yaitu yang mana rangkaian H-bridge dapat mengondisikan perubahan dari polaritas ya pada suatu beban. Di sini bebannya adalah motor DC, sehingga dengan rangkaian H-bridge, di sini H-bridge-nya menggunakan transistor TIP 31 dan TIP 32 yang digunakan sebagai saklar. Untuk pengondisian inputnya, ini menggunakan 2 buah push button alternate, yang mana push button alternate itu jika ditekan dia tidak akan balik lagi, jadi harus kita tekan kembali untuk mengganti statusnya. Pada rangkaian kendali motor ini, jika push button ditekan, maka input 1 dan input 1 akan menggerakkan arah motor ke arah 1, dan input 2 akan menggerakkan arah gerak motor ke input 2. Motor tidak akan bergerak jika kedua input ditekan, dan jika kedua input tidak ditekan. Itu merupakan
Itu merupakan cara penggunaan secara singkat modul pembelajaran dasar otomasi 1 ini. Dan untuk melakukan analisa, kita akan menggunakan osiloskop. Saya akan menjelaskan cara kerja power supply secara singkat. Jadi di sini terdapat trafo yang menurunkan tegangan dengan prinsip kerja elektromagnetik, induksi elektromagnetik. Jadi tegangan yang masuk dari sini berupa 220 volt AC diturunkan oleh trafo step down. Selanjutnya masuk ke, untuk mempermudah penjelasan, saya akan menunjukkan gambar rangkaiannya. Jadi setelah trafo diturunkan tegangannya oleh trafo, tegangan ini masih memiliki AC atau alternate current atau arus bolak-balik. Selanjutnya digunakan dioda full wave rectifier dengan memanfaatkan konsep reverse bias dan forward bias. AC alternate current atau arus bolak-balik yang masih berada di sini menjadi DC atau direct current setelah melewati full wave rectifier rangkaian dioda ini. Lalu selanjutnya tegangan yang sudah memiliki direct current ini masih banyak ripple-nya atau perubahan tegangannya. Lalu difilter dengan elko senilai 2200 mikrofarad. Lalu selanjutnya dimasukkan atau digunakan IC LM7812. IC LM7812 ini biasa disebut dengan IC regulator. Jadi IC ini membuat tegangan menjadi keluarannya tetap 12 volt dengan memanfaatkan prinsip kerja seperti dioda Zener. Lalu juga terdapat rangkaian filter lagi untuk mengurangi perubahan tegangan atau ripple. Lalu selanjutnya masuk ke IC LM7805. Ini merupakan IC regulator juga yang keluarannya memiliki besar tegangan 5 volt. Di sini ditambahkan juga kapasitor sebagai filter agar keluaran yang dikeluarkan oleh power supply ini stabil. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisa pada rangkaian RC dan RLC. Kita akan melihat respon apa yang diberikan dari kombinasi rangkaian RC, yaitu resistor dan kapasitor. Setelah disusun secara seri, saya menggunakan osiloskop untuk melakukan analisa untuk melihat respon apa yang diberikan. Sebelum menggunakan, kita harus memeriksa dulu atau kalibrasi apakah probe-nya bermasalah atau tidak. Auto set saja. Ya, jadi ini dapat digunakan. Selanjutnya kita sambungkan dengan probe positif pada anoda kapasitor. Oh ya, di sini saya menggunakan resistor bernilai 10.000 ohm. Dapat lihat pada warnanya
ini pada gelang pertama berwarna coklat yang berarti bernilai 1, gelang kedua hitam berarti 0, dan gelang ketiga berwarna orange yaitu dikali 10 pangkat 3, maka 10 dikali 1000 nilai hambatan resistor ini atau ohmnya 10.000 ohm dengan toleransi emas atau toleransi 5%. Dan Elko bernilai 470 mikrofarad. Oke. Oh ya, untuk pengetahuan, jadi ini kaki anoda kapasitor ini yang panjang dan katoda ini yang pendek. Jangan terbalik, kalau terbalik mengakibatkan kerusakan pada kapasitornya sendiri. Ya, tadi prob positif ke kaki anoda kapasitor dan prob negatif ke kaki katoda kapasitor. Sebelum memberikan inputan berupa unit step pada rangkaian ini, saya akan memberitahu cara membaca pada osiloskop. Di sini terdapat dua sumbu X dan Y. X ini horizontal yang berarti dalam satuan waktu, kotak per waktu. Kita dapat mengatur skalanya. Di sini saya menggunakan skala 500 milisecond, 5 detik per kotak yang horizontal, dan untuk voltasenya 2 volt per kotak yang vertikal. Halo, kita coba berikan masukan pada rangkaian ini dengan menekan menyalakan saklar input di rangkaian logika ini. Dapat dilihat respon rangkaian RC ini di kapasitor bahwa tegangan tidak langsung berada pada posisi maksimalnya atau posisi steady state. Ini membuktikan bahwa kapasitor memerlukan waktu untuk tegangan pada kapasitor memerlukan waktu untuk mencapai tegangan maksimalnya dan steady state atau dalam posisi stabil. Lalu jika unit step dimatikan, maka input dimatikan, maka tegangan pada kapasitor tidak langsung menurun, melainkan memerlukan waktu untuk tegangan pada kapasitor berada pada nilai 0 atau kosong. Proses ini disebut sebagai charge pada pengisian dan discharge pada pengosongan. Nilai ini juga dapat dihitung secara matematis dengan persamaan orde 1 pada proses charge secara matematis. Jika tidak secara matematis atau dapat diukur di osiloskop ini, kita akan mengukur manual dengan fitur kursor dengan cara memindahkan kursor 1 ke titik proses awal charge dan kursor 2 ke titik steady state. Proses charge ini kurang lebih 9 detik dan proses discharge-nya kurang lebih 12 detik. Jadi seperti itu untuk membaca waktu yang diperlukan pada proses charge discharge. Waktu yang diperlukan pada proses charge discharge ini bisa disebut time constant yang dipengaruhi oleh besarnya nilai dari kapasitor ataupun resistor itu sendiri. Selanjutnya
analisa pada rangkaian RLC. Setelah dirangkai rangkaian RLC secara seri, selanjutnya kita akan menganalisa tegangan pada kapasitor. Ya seperti tadi, menghubungkan probe positif pada anoda kapasitor dan probe negatif pada katoda kapasitor. Ini lakukan beri masukan berupa unit step pada rangkaian RLC. Jika terdapat proses charge dan discharge pada tegangan kapasitor. Yang membedakan dari rangkaian RC adalah bahwa induktor juga dilakukan proses charge discharge, tetapi dengan konsep kerja yang berbeda. Jika kapasitor bekerja dengan menyimpan muatan dan melepaskannya, maka induktor bekerja dengan menyimpan berupa medan listrik dan melepaskannya. Selain pada rangkaian RC dan RLC, analisa menggunakan osiloskop sebetulnya juga bisa digunakan secara virtual dengan menggunakan modul DEQ, yang mana modul DEQ merubah tipe analog ini atau data analog yang nilainya kontinu menjadi nilai digital yang akan dibaca oleh komputer atau laptop yang memuat program atau interface pada virtual instrumen, osiloskop virtual atau mesin neural virtual. Pada bagian lainnya seperti motor kontrol, rangkaian kontrol motor ini juga dapat dianalisa seperti hatch bridge yang dapat membolak-balikan polar, yang mana bisa merubah sinyal DC menjadi AC jika dikembangkan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.